Halo, assalamualaikum anak-anak. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan khitan. Namun, sebelum kita mempelajari tentang ketentuan khitan, mari kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di materi tentang khitan ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama itu tentang sejarah persyariatan khitan. Yang kedua tentang pengertian khitan. Yang ketiga tentang hukum khitan. Yang keempat tentang usia pelaksanaan khitan. Yang kelima tentang hikmah khitan. Nah, untuk itu mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sejarah khitan. Perintah khitan pertama kali ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah salah satu Rasul Ulul Azmi yang memiliki kesabaran luar biasa. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa perintah dan larangan. Berikut di antara perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim. Yang pertama, membangun Ka'bah. Yang kedua, membersihkan Ka'bah dari kemusyrikan. Yang ketiga, mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Yang keempat, menghadap Raja Namrud yang amat keji. Yang kelima, memotong kuku, memotong rambut, mencabut bulu ketiak. Yang keenam adalah perintah untuk berkhitan. Perintah khitan turun kepada Nabi Ibrahim saat beliau berusia 80 tahun. Nabi Ibrahim dikhitan menggunakan kampak. Dan perempuan yang pertama kali dikhitan adalah istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Kewajiban khitan ini kemudian berlaku bagi para nabi dan umatnya setelah masa Nabi Ibrahim, dan semua umat Islam juga berkewajiban melakukan khitan. Pengertian khitan. Khitan berasal dari bahasa Arab khotana yang artinya memotong. Sedangkan pengertian khitan secara istilah adalah memotong kulit yang menutupi ujung alat kelamin laki-laki yang disebut dengan kulub atau kulfah. Menurut Imam Al-Mawardi, khitan untuk anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kasyafah atau kepala kemaluan, sehingga seluruh kasyafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Hukum khitan. Menurut kaidah usul fikih, hukum khitan bagi laki-laki asalnya sunnah yang kemudian menjadi wajib. Sedangkan menurut sebagian ulama, hukum khitan adalah yang pertama, menurut madhab Hanafi, hukum khitan sunnah bukan wajib, namun merupakan suatu fitrah dan syiar Islam. Yang kedua, madhab Syafi'i, khitan wajib bagi laki-laki maupun wanita. Yang ketiga, pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, hukumnya wajib bagi laki-laki dan mulia bagi perempuan. Usia pelaksanaan khitan. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, terdapat dua waktu wajib dan mustahab untuk khitan. Waktu wajib yaitu ketika si anak sudah memasuki usia balik. Sedangkan waktu mustahab atau sunnah adalah saat usia si anak belum balik. Berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Indonesia, khitan bagi anak laki-laki setelah ia berusia 7-10 tahun. Sedangkan bagi anak perempuan, khitan biasanya dilakukan ketika masih bayi. Hikmah khitan. Hikmah khitan ditinjau dari segi agama dan ditinjau dari segi kesehatan. Ditinjau dari segi agama, yang pertama, dapat melatih ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kita senantiasa hidup sehat dan bersih. Yang ketiga, memudahkan membersihkan setiap najis yang dapat menempel pada kulit kemaluan. Yang keempat, sebagai penghormatan bagi perempuan. Yang kelima, sebagai pembeda kaum muslim dengan agama lain. Sedangkan ditinjau dari segi kesehatan, khitan dapat menjaga kebersihan. Yang kedua, menghindari kanker prostat. Yang ketiga, khitan dapat menghindari penyakit AIDS. Yang keempat, khitan dapat menghindari infeksi ginjal dan kandung kemih. Dan hikmah yang terakhir, khitan itu dapat menyumbang bakteri baik.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi